Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk dalam sikap doa kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kaulah Tuhan kami, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang perkasa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih, haleluya Tuhan. Mari naikkan pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan, naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Oh, kami sembah puji nama-Mu Tuhan Yesus, Bapa kami, Allah kami, Tuhan kami yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mata dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Mari semua angkat tangan. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku,
sakti Tuhan yang tak pernah kami pikirkan. Sungguh Engkau telah sediakan bagi kami Tuhan Yesus. Di masa pandemi COVID ini Tuhan, Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus. Masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Engkau adalah Bapa yang baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Biar Kau urapi Tuhan setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Jamah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hadirat-Mu boleh hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Supaya kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Jamah siap hati kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau yang berkarya bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau urapi Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada hari ini. Pimpin pujian singer, pemain musik, bahkan yang melayani Kau sekecil apapun Tuhan. Biar Kau urapi. Juga terlebih lagi Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan Kau urapi mulut, bibir, lidah hamba-Mu dalam menyampaikan setiap firman-Mu. Supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada hati-Mu Tuhan. Tersampaikan ke setiap kami semua Tuhan Yesus. Tertanam di hati kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih, berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Sungai sukacita-Mu ya Tuhan mengalir di dalam hidup kami. Haleluya. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari Dan bersuka puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu
Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya, mari kita angkat satu pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lagi bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekarang ini kita bangkit. Kita serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, Amin. menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Lagi nama Yesus, menara yang kuat. Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, Lagi katakan nama Yesus, menara yang kuat. nama Yesus, Amin. menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sukacita, amin. 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 Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya dalam sikap doa kita naikkan pujian penyembahan kita lebih dalam lagi, lebih fokus lagi ke dalam hadiratnya. Haleluya. Sungguh besar Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik, sangat baik, terlalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh kembali mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah setiap firman disampaikan, boleh kami mengerti. Biar kami boleh semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bukakan setiap mata rohani kami, selubung-selubung yang tertutup dan hilang dunia ini kami bukakan dengan selubung Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkati, semuanya pasti luar biasa. Amin. Mari kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 25. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan mengingatkan kita, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah berarti berbicara tentang gereja. Bukankah kita semua adalah anggota keluarga ya, kerajaan Allah? Berarti di dalam pertemuan, perkumpulan ya, orang-orang pertemuan berarti ada di gereja. Nah, ada persekutuan ya, ada hubungan manusia sesama manusia ya. Di saat kita datang beribadah di gereja, berarti kita sedang berkecimpung di dalam satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Nah, persekutuan itu sangat penting, pertemuan, perkumpulan ya, untuk kita beribadah di gereja sangat penting. Makanya setiap kita harus memiliki gereja lokal, atau kita punya kemantapan atau pilihan salah satu gereja. Kita tidak akan pindah-pindah gereja. Kalau kita pindah-pindah gereja, maka kita tidak akan bertumbuh. Dan pengajaran pasti beda-beda. Nah, bagaimana mungkin kalau kita dalam satu keluarga, harusnya kita makan di situ, tidur di situ, bersekutu di dalam keluarga itu, ada komunikasi satu dengan yang lain. Kalau kita pindah-pindah gereja, berarti kita setiap hari kita pindah rumah. Kan aneh ya. Nah, tapi Tuhan tidak mau kita seperti itu. Jadi kita harus memiliki satu wadah yang tetap, supaya kita mempunyai satu tanggung jawab di situ. Supaya kita memiliki satu tanggung jawab, kita memiliki satu komitmen, kita mempunyai satu kebersamaan, atau kita merasa memiliki ya satu dengan yang lain. Nah, jadi kalau kita punya gereja lokal, kita punya satu persekutuan ya, jadi kita berarti kita memiliki identitas, kita memiliki tanggung jawab, dan kita mempunyai komitmen. Kenapa kita memiliki identitas? Jadi orang kenal kita, gembala kenal kita, sesama anggota gereja mengenal kita. Tapi kalau namanya kita orang yang percaya tidak pernah ke gereja, mungkin nggak kita bertumbuh, mungkin nggak kita diakui, nggak mungkin ya. Kalau kita tidak mempunyai satu komunitas di dalam gereja, maka iman kita akan menjadi cetek. Kalau kita tidak memiliki suatu wadah atau gereja atau satu persekutuan, maka kita bukan bagian daripada tubuh itu. Roma 12 ayat 5.
Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Kita adalah satu tubuh, tapi mempunyai banyak anggota. Nah, begitu juga di dalam keluarga Allah, di dalam gereja, di dalam satu komunitas, masing-masing ada bagiannya. Ada tangan, kaki, mata, hidung, telinga, mulut. Tapi itu semua adalah satu bagian di dalam tubuh. Ya, menjadi satu kesatuan di dalam tubuh kita. Di dalam satu tubuh. Jadi itu sangat penting. Jadi kita semua akan merasa memiliki. Kalau kita tidak ada gereja, tidak ada satu wadah, tidak ada komunitas, berarti satu organ bagian lain tanpa tubuh. Coba, tangan, kalau kita nggak ada gereja berarti tangan tersendiri, kaki tersendiri, ya kan? Mungkin nggak bisa hidup, nggak mungkin. Kerohanian kita akan mati, kita tidak akan bertumbuh, kita tidak akan berbuah, dan lama-lama kita akan menjadi mati. Kenapa? Karena akan banyak tantangan dalam kehidupan di dunia ini. Kalau kita ada komunitas, ada persekutuan, ada wadah, ada gereja, di situ kita, di dalam situ kita semua saling menguatkan, meneguhkan. Nah, kalau kita orang percaya tidak mempunyai atau tidak pergi ke gereja, kita tidak pernah ada komunitas, tidak pernah ada persekutuan, maka berarti kita seorang anak yang tanpa keluarga, seekor domba yang tanpa kawanan, jadi tersendiri. Berarti kita bukan bagian daripada tubuh Kristus, bukan bagian daripada keluarga Allah. Tuhan menginginkan kita semua adalah bersatu. Bersatu itu adalah saling kita memperhatikan. Berarti kita terikat satu dengan yang lain. Seperti Kristus terikat dengan kita. Kita terikat dengan Kristus. Seperti kita terikat dengan Kristus. Nah, begitu juga kalau kita di dalam satu komunitas, di dalam satu gereja, berarti kita terikat satu dengan yang lain. Maka kalau di saat kita terikat satu dengan yang lain, kita akan merasa memiliki tanggung jawab satu dengan yang lain. Kita akan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena itu yang Kristus mau dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Yesus Kristus sudah jalanin, Tuhan juga mau kita jalanin. Yohanes 16 berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita percaya kepadanya diselamatkan. Amin. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita, Tuhan Yesus juga ingin kita melakukan buat sesama kita dengan hal yang sama. 1 Yohanes 3 ayat 16. Di sini dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi di saat kita menjadi satu anggota keluarga Allah, Tuhan menginginkan kita melakukan hal yang sama seperti Kristus lakukan. Memberikan nyawa kita juga kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara yang seiman. Karena saudara-saudara seiman itu adalah kekal sampai selama-lamanya. Kalau saudara-saudara di dalam kedagingan, itu tidak akan sampai kekal sampai selama-lamanya. Nah, artinya memberikan nyawa artinya adalah kita saling merasa memiliki, saling mengasihi. Amin. Jadi kita merasa mengasihi satu akan yang lain, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menasihati, memberi salam seorang kepada yang lain, melayani seorang akan yang lain, mengajarkan seorang akan yang lain, saling menerima dan saling menghormati.
Ya, saling bertolong-tolongan, saling menanggung beban satu dengan yang lain, saling mengampuni, rendah hati seorang kepada yang lain dan yang lain-lainnya. Kalau kita melihat saudara kita kekurangan, kalau kita ada berkat yang berlebihan, kita wajib untuk memberikannya. Memberikan apa yang ada pada kita. Ya kan? Nah, itu yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Itulah bagian daripada kita adalah saling. Kalau satu merasa disakitin, yang lain akan terasa sakit juga. Coba kalau tangan terpotong atau teriris dengan pisau, kan seluruh badan juga merasa tidak enak. Benar? Kalau sakit kepala saja itu seluruh badan juga terpengaruh. Sakit gigi saja, semua juga terpengaruh. Nah, itulah yang Tuhan mau kita di dalam anggota keluarga Allah. Jadi kita harus saling merasa memiliki, saling membangun, saling mengasihi, saling mendoakan, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, membantu satu dengan yang lain. Karena apa yang ada pada kita, ingat, bukan milik kita. Bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup kita adalah milik Kristus. Jadi di saat kita menjadi bagian daripada keluarga Allah, jadi kita bertanggung jawab di dalam keluarga Allah. Benar? Coba kita dalam satu keluarga, pasti orang tua merasa bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Bertanggung jawab, suami bertanggung jawab kepada istri dan anak. Dan istri juga merasa bertanggung jawab merawat, menjaga merawat suami dan anak-anak. Nah, maupun anak-anak merasa dia bertanggung jawab bahwa apa yang orang tua harapkan daripada anak ini, dia harus memberikan tanggung jawab dia kepada orang tua. Nah, begitu juga kita dalam keluarga Allah. Yang Tuhan mau adalah kita saling merasa memiliki, bertanggung jawab. Jadi di dalam persekutuan kita, ya, berarti adalah di mana tempat kita bersekutu adalah tempat Allah merancang bagi kita untuk menemukan, mengembangkan, ya, dan memakai setiap karunia yang ada pada kita untuk digunakan. Mengapa sih persekutuan itu sangat penting? Mengapa sih di dalam komunitas, perkumpulan di dalam anggota-anggota keluarga beribadah itu sangat penting? Kenapa? Karena di saat kita ada satu komunitas atau perkumpulan atau ibadah atau persekutuan, kita akan membangun satu dengan yang lain, saling menasihati satu dengan yang lain. Dan disitulah kita akan melihat banyak hal yang bisa kita pelajari di situ. Karena di dalam satu kelompok itu pasti punya sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ekonomi yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Nah, itulah uniknya kita, tapi kita bisa bersatu, saling melengkapi, saling menerima dan menghargai satu dengan yang lain. Disitulah mencerminkan Kristus atau kasih Tuhan di dalam keluarga Allah ini akan membuat orang lain terpesona atau membuat orang lain merasa tertarik. Kenapa bisa mereka bersatu hati dengan warna kulit yang berbeda, dengan suku yang berbeda, dengan ras yang berbeda, ya, dengan pendidikan, latar belakang, keluarga, dalam ekonomi mereka, tapi semua bisa bersatu dan di dalam keluarga itu merasa saling memiliki, dan mereka bisa merasa semuanya adalah sama. Nah, disitulah kita banyak belajar apa sih yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita di dalam gerejanya atau di dalam keluarga Allah ini, supaya kita mencerminkan kasih Kristus
dalam kehidupan setiap kita orang percaya, sehingga membuat orang di luar sana melihat bagaimana sih orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memiliki satu kesatuan hati, yang saling membangun, ya, satu dengan yang lain. Kita lihat dalam Ibrani 3 ayat 13, di sini dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, adalah kewajiban di dalam setiap kita anggota keluarga Allah. Kalau kita melihat teman seiman kita, saudara seiman kita yang menyimpang, hidupnya mulai menyimpang daripada dosa, kita harus mengingatkan mereka. Mengingatkan mereka supaya kembali kepada jalannya, jalan Tuhan. Nah, itulah hal yang penting dalam komunitas itu, dalam persekutuan atau perkumpulan atau persekutuan di dalam gereja Tuhan, di dalam keluarga Allah. Ada pertemuan, ada perjumpaan. Disitulah kita diasah dan dibentuk satu dengan yang lain. Karena di dalam satu perkumpulan itu pasti ada orang yang egois lah. Pasti ada orang yang bolot lah. Ada orang yang emosi, keras kepala. Ya, ada orang yang dibilangnya sekali nggak ngerti-ngerti, 10 kali pun belum tentu mengerti. Nah, tanpa kita sadari, wah, kita sedang dibentuk di situ menjadi karakter Kristus. Akhirnya terbentuklah kita kesabaran. Akhirnya terbentuk kita bisa memiliki pengertian. Bisa kita mengerti, oh ya, berarti keterbatasan dalam komunikasinya seperti ini. Jadi kita harus mengenal satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain, supaya kita mempunyai komunikasi yang baik, mempunyai hubungan yang baik. Amin. Kalau kita levelnya lebih tinggi, ya, kerohanian kita lebih tinggi, kita tidak akan mengikuti orang yang kerohaniannya rendah, ya kan? Nah, harusnya kita menjadi contoh dan teladan. Di sini Alkitab mengatakan bahwa kita harus menasihati seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, kalau kita ada satu perkumpulan atau di dalam pertemuan keluarga Allah, nah di situ kita akan mengerti kesalahan kita. Kita akan melihat kehidupan orang lain sehingga kita bisa menegur atau kita yang ditegur. Coba kalau kita sendiri, kita tidak tahu. Mungkin menurut kita semuanya benar. Benar, karena kita tidak seharusnya dalam kehidupan kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Dikatakan yang ada yang namanya kecap nomor 2, kecap selalu nomor 1. Nggak ada orang promosi iklan bahwa ini kualitasnya nomor 5 atau nomor 3, 2. Enggak kan, selalu kayak iklan Suzuki ya, selalu terdepan. Ya, selalu terdepan kan, atau di depan ya, selalu terdepan atau di depan. Selalu terdepan kali ya. Nah, itu dia. Iklan loh. Tapi kita tidak mau iklan, tapi kita mau kenyataan. Kalau apa yang kita iklankan tidak sesuai dengan hati kita, adalah munafik di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mau kita kejujuran. Benar-benar kita mempraktekkan kasih itu di dalam keanggotaan keluarga Allah. Saling berbagi, saling menasehati, ya, saling menguatkan, ya, saling memberi salam seorang akan yang lain. Layani satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain.
Jangan kita mau gila hormat terus kita nggak pernah hormatin orang lain. Kalau kita ingin orang lain perlakukan kita seperti itu, kita yang harus melakukan terlebih dahulu. Nah, tujuan Allah bagi gerejanya, bagi kita adalah satu. Di dalam gereja pasti ada penyembahan, ada pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu membantu kita memusatkan perhatian kita kepada Allah. Jadi saat kita masuk dalam penyembahan, kita memusatkan pikiran kita, hati kita, hidup kita kepada Allah. Dan persekutuan itu, di saat kita di dalam gereja, persekutuan ada satu dengan yang lain, komunikasi satu dengan yang lain, sehingga membantu kita untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan. Karena di saat kita punya masalah, di saat kita ada komunikasi, ada hubungan yang baik di antara anggota keluarga atau anggota jemaat di gereja, dia mungkin akan memberikan kita solusi, akan memberikan kita jalan keluar, atau pemimpin kita memberikan kita jalan keluar, atau nasihat-nasihat, sehingga membuat kita kuat untuk menghadapi setiap persoalan hidup dalam kehidupan kita. Dan di situ juga gereja juga akan membantu kita menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Karena di saat kita datang ke gereja, kita pasti belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, firman itu yang menguatkan dan meneguhkan kita. Amin. Sehingga iman kita semakin dikuatkan karena janji-janji daripada firman Tuhan. Nah, di situ, di dalam gereja pasti ada yang melayani. Dan di dalam melayani itu kita akan menemukan karunia-karunia dan talenta-talenta yang ada pada kita. Mungkin ada yang WL, ada yang singer, guru sekolah minggu, ada yang menopang dana, ada yang mereka. Banyak hal yang ada pada diri kita. Banyak hal, ya, potensi yang ada dalam diri kita yang tersembunyi. Ayo, di saat kita melayani di situ akan tergali. Mungkin dia pengajar, mungkin dia pendoa syafaat, ya. Dan di gereja juga, yaitu ada kita melakukan misi, ya, melakukan amanat agung di saat kita memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang. Jadi kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi kita mau peduli satu dengan yang lain. Di anggota kita keluarga yang ada, yang sudah ada, ya, anggota keluarga Allah. Tapi kita juga tidak tinggal diam, karena di luar daripada anggota keluarga dalam gereja itu, di luar masih banyak orang yang belum mengenal Kristus. Justru dalam satu keluarga kita yang harmonis, yang satu anggota keluarga yang luar biasa, yang menyatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita satu dengan yang lain. Jadi sehingga di saat kita memberitakan Injil kepada yang di luar yang belum mengenal Kristus, mereka akan datang menggabungkan diri di dalam keluarga Allah. Mereka akan bersatu dengan kita. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak Surgawi, firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan ingin kami memiliki sebuah keluarga Allah. Tuhan inginkan kami memiliki sebuah keluarga ilahi. Di dalam keluarga Allah, kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam satu gereja atau di dalam satu persekutuan tersebut. Tuhan, terima kasih. Biar kami mengerti sesungguhnya bahwa kami tidak hidup sendirian. Kami memiliki anggota tubuh. Kami adalah satu tubuh. Kami adalah bagian-bagian daripada tubuh, yaitu tubuh Kristus. Bahwa kami harus saling memiliki, saling bertanggung jawab satu dengan yang lain. Biarlah kami mempunyai satu keluarga Allah yang kuat. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih Yesus.
bagimu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah raya pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan telah mengingatkan setiap daripada kami. Biarlah Engkau Tuhan sendiri mengurapi kami, untuk kami boleh senantiasa setia di dalam persekutuan dengan Engkau ya Tuhan, agar kami boleh semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Urapilah kembali hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Hikmat marifat semakin Engkau tambahkan kepada beliau. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh semakin disampaikan melalui hamba-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Dan juga kami mau sepakat sehati, kami mau mengangkat kedua tangan kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Gembala sidang kami, yaitu Ibu Feni Febrinita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GPR Living Bread ini. Tuhan Yesus, kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, maka Engkau Tuhan Allah senantiasa menyertai. Kemanapun kakinya melangkah untuk melayani Engkau, Engkau turut campur tangan, kirimkan malaikat-Mu menyertai. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Setiap serangan balik berupa apapun daripada si jahat, semua Engkau patahkan, hancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan-Mu sempurna dalam sepanjang kehidupannya. Dimanapun dia melayani Engkau, Engkau Tuhan Allah berikan jubah kerendahan hati. Roh hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan kepada beliau. Kesehatan yang sempurna juga Engkau berikan. Kami percaya berkat dari barat, utara, timur, selatan senantiasa Engkau kirimkan menyertai di sepanjang pelayanannya. Apapun yang menjadi keperluannya, Engkau Tuhan Allah yang memelihara. Dan setiap anak-anaknya dimanapun anak-anaknya berada, Engkau Tuhan Allah berikan roh takut akan Engkau, sehingga apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Ikat keluarga Ibu Gembala sidang kami ini dengan tali kasih-Mu, roh sukacita, roh damai sejahtera, keharmonisan senantiasa selalu ada di dalam keluarganya. Dan juga untuk setiap hamba-Mu yang telah melayani Engkau pada hari ini, mulai dari WL, pemain musik, singer, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini. Engkau Tuhan Allah mengurapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Berikan kami satu kesatuan hati di dalam melayani Engkau, dan senantiasa berikan kepada kami jubah kerendahan hati di dalam melayani Engkau. Kami percaya kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah dan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan jumlah di antara kami semakin Engkau tambah-tambahkan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Setiap roh yang mau menghalangi kami dalam melayani Engkau, roh yang tidak bersatu hati, kami mau tolak, patahkan, hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga untuk setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah raya pada hari ini, Engkau Tuhan Allah yang mengurapi dengan urapan-urapan baru daripada Engkau. Engkau Tuhan Allah yang berikan roh sukacita, damai sejahtera di dalam Engkau, dan senantiasa hati yang rindu haus akan hadirat-Mu Tuhan, rindu akan bersekutu dengan Engkau, rindu untuk semakin memiliki waktu intim dengan Engkau ya Tuhan. Kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Dan juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau Tuhan Allah yang memberkati bangsa kami. Engkau pulihkan bangsa kami Indonesia dalam berbagai bidang, baik perekonomian, pendidikan maupun infrastruktur. Semuanya Engkau turut campur tangan dalam politiknya juga ya Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka putuskan benar-benar daripada Engkau untuk kesejahteraan rakyat kami Indonesia. Bahkan penuaian jiwa besar-besaran boleh terjadi atas Indonesia. Kemuliaan-Mu boleh tercurah atas Indonesia. Indonesia boleh menjadi kesukaan hati-Mu ya Tuhan. Indonesia boleh menjadi bangsa yang Engkau senangi ya Tuhan. Bangsa yang penuh dengan puji-pujian di dalam Engkau ya Tuhan. Dan juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Engkau Tuhan Allah membukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat yang berkelimpahan atas apapun yang mereka kerjakan. Beri berhasil dan beruntung. Dan juga untuk setiap tangan yang belum sempat memberikan persembahan, Engkau Tuhan Allah memberkati apa yang mereka kerjakan, dan ajar setiap daripada kami untuk lebih lagi menabur untuk kemuliaan nama-Mu, karena setiap berkat itu adalah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu, dan setiap doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami memuji
tangan kita, kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. The splendor